Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat toyahkyo ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bongsu-gon, seorang player. Kita masuk di part 9. Di awal video ini, keterkejutan Raul ternyata berasal ketika ia melihat statistik adiknya Nakia yang bernama Nikki, yang membuatnya berpikir, tidak mungkin, kukira ia hanyalah bocah biasa. Potensial talentnya SS. Penyakitnya membuat stat miliknya turun drastis. Tapi, apa jadinya jika aku bisa menyembuhkan penyakitnya dan kembali memunculkan stat miliknya? Aku tidak bisa membayangkan sekuat apa dia nantinya. Namun, di saat Raul tengah fokus memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Nakia yang merasa aneh dengannya bertanya, Tuan, ada apa?" Seketika itu juga Raul pun terkejut, lalu membalas, tidak apa-apa kok." Namun saat itu, Raul bertekad untuk mencari tahu lebih dalam mengenai penyakitnya demi kesembuhan Nikki. Beberapa hari kemudian, di ruang kerjanya, terlihat Raul yang tengah mengurus dokumen-dokumen sembari berpikir, "Baiklah, aku sudah mendapatkan semua dokumen yang kuperlukan. Urusanku di Mira hampir selesai. Semuanya berjalan lancar. Kami menemukan banyak rogyu dan pedagang budak. Lalu, kami telah berhasil menyelamatkan lebih dari 50 orang. Sekarang, Mira adalah tempat teraman. Pembangunan guild house juga sudah selesai. Dan beberapa dari anggota guild sekarang tinggal di sana. Banyak penduduk lokal yang kami selamatkan bersedia untuk bekerja dengan kami. Ada banyak pekerja yang berbakat. Jadi, aku cukup yakin semuanya akan berjalan lancar di berbagai aspek. Hal terakhir yang perlu aku urus di sini adalah Nakia." Saat kemudian, pintunya pun diketuk, di mana pelayannya Bernard langsung buka pintunya. "Tuan, biar saya yang buka pintunya." Ternyata, pucuk dicinta ulang pun tiba. Nakia kini datang ke ruangannya. Lalu mereka berdua pun berbincang, di mana Raul berkata, "Bagaimana kondisi Nikki sekarang, Nakia?" Nakia pun membalas, "Dia sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya berkat bantuan Anda dan para priest yang bekerja keras untuk menyembuhkannya. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih pada Anda." Meskipun saat itu Raul tersenyum, ia berpikir dia memang bilang begitu, tapi kondisi Nikki sebenarnya tidak membaik karena sejak awal itu bukanlah hal yang bisa disembuhkan oleh Divine Power. Kemudian Raul menuturkan, "Aku mintamu datang kemari karena aku ingin membicarakan sesuatu denganmu." Mendengar hal itu, Nakia yang sedikit gugup pun membalas, "Begitu, saya dengar Anda akan pergi dari Mira hari ini. Apa itu benar? Saya masih belum bisa membalas budi dengan layak kepada Anda." Sembari meminum teh di tangannya, Raul menimpali, "Benar, aku tinggal lebih lama dari perkiraan awalku. Jadi, aku sekarang dikejar waktu." Mendengar hal itu, Nakia pun menuturkan, "Anda bisa merintahkan apapun kepada saya. Jadi, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Saat itu, Nakia merasa pasti ada alasannya kenapa Raul membantunya sampai sejauh ini, yang membuatnya berpikir, "Aku benar-benar ingin membantunya. Tapi semua bangsawan yang pernah kutemui sejauh ini, semuanya sangat serakah. Bahkan baik di permukaan saja. Aku takut kalau dia sebenarnya adalah orang yang seperti itu. Aku tidak mau membuatnya kecewa." Namun, melihat raut wajah Nakia yang murung di hadapannya,
Raul pun bisa mengerti jalan pikirannya. Berkata, ini tidak seperti yang kamu pikirkan kok. Jadi bisakah kamu membaca ini lebih dulu? Mendengar hal itu, Nakia pun langsung meliriknya dan mengambil dokumen yang diserahkan oleh Raul. Lalu, betapa terkejutnya Nakia ketika melihat isi dokumennya. Maaf, apakah ini asli? Bagaimana Anda bisa? Di tengah keterkejutan Nakia yang melihat jika beberapa bangsawan telah memaafkan perbuatan dirinya di masa lalu, Raul tersenyum berkata, untungnya itu semua adalah hal yang mudah diselesaikan dengan uang. Ternyata dokumen yang diberikan oleh Raul pada Nakia adalah dokumen yang berisi pernyataan bahwa dia telah dimaafkan dari dosa-dosanya. Raul menggunakan cukup banyak uang untuk mendapatkan izin dari aliansi, tapi itu semua tidak ada apa-apanya dibanding potensi dari Nakia itu sendiri. Melihat hal itu, tangis Nakia pun ingin pecah dari matanya, yang membuatnya berpikir, aku harus menanggung beban dan rasa sakit selama 5 tahun karena mana restriction. Itu tadinya adalah masalah yang kukira takkan bisa kupecahkan sendiri, tapi dia menyelesaikannya dengan mudah. Bodohnya aku membandingkannya dengan bangsawan lain. Sungguh arogannya diriku. Melihat raut wajah Nakia yang menahan tangisnya, Raul pun berkata, Nakia, jika kamu berkenan, bisakah kamu menceritakan soal bagaimana kamu bisa dijatuhi hukuman pembatasan mana? Mendengar hal itu, tangis Nakia pun pecah. Lalu ia bercerita, saat saya masih kecil dulu, saya pergi meninggalkan kampung halaman saya. Guru alkemi saya menyadari bakat yang saya miliki sebagai seorang alkemis, dan ia pun membawa saya pada asosiasi alkemis. Saya terkenal sebagai alkemis muda yang berbakat. Bahkan saya menguasai 3 circle magic di umur saya yang baru menginjak 13 tahun. Tapi kesialan tiba-tiba datang. Ada pandemi yang menyerang kampung halaman saya, yang membuat saya kehilangan keluarga saya. Hanya inilah yang tersisa. Saat saya sampai di sana, saya berusaha membawanya ke asosiasi dan tinggal bersamanya. Tapi kesialan saya tak berhenti sampai di sana. Saat Nakia berusia 6 tahun, dia mengidap penyakit yang tak bisa disembuhkan. Itu mungkin karena saya ada banyak benda dan zat berbahaya di sekitar saya. Saya berusaha mencari obat dan metode penyembuhan untuknya selama 2 tahun. Saya mencapai circle kelima pada umur 18 tahun dalam proses pencarian itu. Tapi itu semua tak ada artinya sama sekali bagi saya. Saat kematian Niki semakin mendekat, saya tidak bisa memikirkan solusi lain. Jadi saya melakukan hal yang tabu, yaitu menggunakan alkemi pada manusia. Saya bisa mempertahankan hidupnya dengan material yang saya curi dari asosiasi. Tapi Niki bahkan tidak bisa bangun tanpa obat-obat itu. Lalu saya tertangkap saat melakukan hal tabu itu, lalu diusir dari asosiasi dengan hukuman pembatasan mana. Kami tinggal di sini setelah berkeliling beberapa lama. Kota ini aman dan God's blessing di sini sangat membantu Niki dalam melawan penyakitnya. Tapi mana restriction dan adikku yang sakit ini tak dipandang baik oleh masyarakat di sini. Jadi mendengar ceritanya, Raul yang ikut merasa perjuangannya langsung berkata, Nakia, kamu sudah berjuang keras. Sekarang minum ini. Ini akan membebaskanmu. Mendengar hal itu, seketika itu juga raut wajah Nakia tersentak kaget melihat sebuah potion yang disodorkan oleh Raul. Tanpa babibu, Nakia pun langsung mengambilnya dan ia pun minumnya dengan sekali tegukan. Dan di saat potionnya telah habis, tubuh Nakia pun bersinar, di mana membuatnya berpikir, sudah 5 tahun lamanya, tapi sensasi ini tetaplah sama, menyegarkan. Aku merindukannya. Di saat Nakia tengah merasakan sensasi itu, Raul pun menatapnya dengan sebuah senyuman di wajahnya, karena ia melihat status miliknya yang telah kembali seperti seutuhnya. Kemudian Nakia pun tersadar apa yang sebenarnya diinginkan oleh Raul darinya, yang membuatnya langsung berlutut lalu berkata, saya, Nakia, akan menjadi pengikut setia Tuan Raul.
saya akan menantikan tindakan Anda untuk menyelamatkan banyak nyawa seperti Anda yang menyelamatkan saya dan Niki. Mendengar hal itu, Raul pun langsung bangkit dari kursinya, lalu berdiri, menyentuh kepala Nakia, lalu membalas, "Aku menerima kesetiaanmu dan aku tidak akan pernah melupakan semua perkataanmu hari ini." Lalu Raul pun mengambil sebuah dokumen dari mejanya dan kembali menyerahkannya pada Nakia sembari berkata, "Dan ini, aku kembalikan ini juga padamu." Tentu saja, dokumen tersebut membuat Nakia kebingungan. Meski begitu, Nakia tetap mengambilnya. Namun, Nakia kembali dikejutkan. Dokumen itu adalah untuk penyembuhan penyakit Niki. Sebuah mana Pilaria, seorang alkemis hebat yang sudah tak lagi di dunia ini, meninggalkan catatan itu sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini. Ada beberapa bagian yang hilang, jadi kamu memerlukan riset yang lebih dalam. Nakia, ciptakanlah obat yang sempurna menggunakan catatan itu. Itulah perintah pertamaku padamu sebagai Lord yang kau layani. Tentu saja, perkataan Raul membuat Nakia merasa haru dan ia pun kembali menangis. Namun kali ini adalah tangisan kebahagiaan. "Saya akan menciptakan obat ini dengan mengerahkan semua kemampuan saya." Saat itu, sembari menghapus air matanya, Nakia berpikir, "Sudah kuputuskan, seumur hidupku, aku hanya akan hidup untuknya." Dengan begitu, setelah menyerahkan dokumen itu, Nakia pun pamit dari sana. Kemudian, setelah kepergian Nakia, Raul pun kembali duduk di kursinya, sembari berpikir, berbicara dan juga berlagak seperti itu masih terasa cukup aneh untukku. Tapi aku masih harus tetap belajar lagi. Ini adalah tempatku hidup sekarang, dan orang-orang yang kuhadapi adalah penduduk asli dari Konex. Hari ini sukses besar. Anggota pertama yang dengan sukarela mengikutiku, dan dia adalah alkemis yang akan meninggalkan jejaknya di dalam sejarah. Aku yakin dia bisa menciptakan obat itu. Alkemis hebat yang sudah tak lagi berada di dunia ini. Orang itu adalah Nakia itu sendiri. Di kehidupanku yang dulu, Nakia juga berjuang melawan penyakit yang tak bisa disembuhkan, mana Pilaria. Setelah melakukan riset panjang selama bertahun-tahun, dia akhirnya bisa menemukan obat itu. Tetapi dalam prosesnya, dia mengorbankan banyak nyawa untuk menemukan obat itu. Tapi itu tak penting lagi sekarang. Aku beruntung karena data soal catatan miliknya masih ada di dalam Kaveling. Aku memberinya catatan yang tidak sempurna supaya dia bisa berkembang lagi. Aku harap dia tak lagi terbebani oleh kondisi Niki saat dia menemukan obatnya nanti. Bahkan jika dia tidak bisa menemukannya dengan tepat waktu, aku bisa memberinya catatan yang lengkap kepadanya. Semua yang kurencanakan di Mira sudah selesai. Sekarang aku harus bersiap untuk tujuanku yang selanjutnya. Tujuan selanjutnya adalah ibu kota kerajaan Ruben yang juga dikenal sebagai Tomb of Sword, Metropolis Turiu. Aku begitu menantikan soal apa yang akan aku hadapi di kota yang luas itu. Jadi, ayo bergegas. Beberapa hari kemudian, Raul dan juga pasukannya telah sampai di kota Turiu. Wow, lihat semua orang ini. Ibu kota benar-benar berbeda. Di jalannya yang mengharuskan mereka melewati sebuah gerbang pemeriksaan, Raul menuturkan, "Dengar semuanya, kita tidak perlu mengantri karena kita berasal dari suatu daerah. Kita akan masuk." Dengan begitu, mereka semua pun memasuki gerbangnya dengan mudah. Namun, betapa terkejutnya Raul ketika ia tiba dalam kotanya yang membuatnya berpikir, "Aku meninggalkan sebagian besar anggota guild di Mira dan membawa sedikit orang yang seharusnya lebih mudah bagi kami untuk kenapa tidak ada gerbong atau pengawal?" Karena merasa penasaran dan juga aneh, Raul pun bertanya pada pelayannya, "Bernard, apa kau sudah mengirim pesan bahwa kami akan datang?" Bernard pun yang juga merasa aneh membalas, Iya, saya yakin sudah melakukannya, Tuan. Pasti ada kesalahan. Saya akan pergi dulu ke mansion dan memanggil orang-orang." Mendengar hal itu, Raul pun bertanya, "Apa kau tahu di mana mansionnya? Kita bergerak bersama saja." Dengan begitu, Raul pun mengikuti pelayannya, Bernard, yang bertanya ke sana kemari. Permisi, Nona. Apa Anda tahu di mana mansion Aston County berada?" "Aston County? Saya tidak tahu."
Namun, meskipun Bernard telah bertanya kepada beberapa orang, jawabannya masih sama. Aston County? Apakah itu keluarga prajurit? Apa ada mansion Aston di Turium? Kenapa Anda tidak mencarinya di distrik bangsawan? Dengan begitu, mereka pun langsung menuju ke distrik bangsawan. Namun meskipun Bernard telah menjelaskannya kepada penjaga distriknya, penjaga tersebut langsung menolaknya. Maafkan aku, tapi aku belum pernah mendengar tentang mansion besar Aston County di distrik bangsawan. Anda tidak boleh masuk. Saat itu, mendengar jawabannya, Raul pun berpikir, tidak kusangka keluargaku tak menjadi populer. Tapi aku tidak mengharapkan ini. Saking kesalnya, dengan kondisi itu, Satria Jack berteriak, tentara yang sekarat menghentikan monster di County. Dan kau masih bertanya, di mana Aston berada? Kau bahkan tidak tahu siapa yang menjaga perdamaian ini. Dasar beranda. Saat itu, Raul terdiam berpikir, warga sipil yang tidak mengetahui tentang keluarga kami itu benar. Itu jauh dan ayah juga jarang mengunjungi ibu kota. Tapi kemudian, tak seorang pun mengetahui keberadaan mansion itu. Kudengar ada mansion di sini untuk pertukaran dengan bangsawan dan bangsawan lainnya. Setelah berpikir seperti itu, Raul pun berkata, ini merepotkan. Tapi Bernard, bisakah kau pergi ke kantor wali kota dan menemukan alamatnya? Mendengar perintahnya, Bernard pun membalas, baik tuan, silakan pada saya. Dengan begitu, setelah mereka tiba di kantor wali kota di sana dan menyerahkan alamatnya, penjaga di sana pun yang baca dokumennya menuturkan, apa Anda yakin ini kertasnya? Saya yakin alamat ini untuk Baron Gendar. Mendengar hal itu, Raul pun yang merasa aneh. Ketika bertanya, Baron Gendar bukan Count Aston? Penyair ini melanjutkan, iya, Baron Gendar telah tinggal di sana selama lebih dari 10 tahun sekarang. Kita bisa menuju ke sana sekarang kalau Anda mau. Mendengar hal itu, Raul pun yang mencium suatu keanehan langsung bertanya pada pelayannya, Bernard, jelaskan. Pelayannya Bernard yang telah lebih dulu mencari tahu informasi tentang Baron Gendar menjelaskan, Baron Gendar, laki-laki berumur sekian tahun. Dia adalah sepupu jauh Anda. Dia bertanggung jawab atas urusan luar negeri. Mendengar hal itu, Raul pun menimpali. Begitu ya. Ayo pergi ke mansion. Aku harus melihatnya sendiri. Di saat kemudian, mereka pun telah tiba di depan mansionnya. Namun mereka dihentikan oleh penjaga di sana. Sekali lagi, siapa Anda sekalian? Melihat sikap mereka, kali ini Satria Philip yang menjawab, putra bungsu Aston County, Tuan Raul, yang mendapat tugas urusan luar negerinya. Penjaga itu menuturkan, Aston County, apa Anda punya undangan? Tentu saja. Jawaban tersebut membuat Satria Philip semakin merasa aneh. Undangan? Undangan apa? Penjaganya melanjutkan, apa Anda datang ke pesta tanpa undangan? Tolong tunggu di sana. Aku akan kembali. Melihat penjaga tersebut yang menunjuknya untuk menunggu di sebuah tenda, Raul yang merasa aneh pun hanya bisa mengingatkan dahinya. Namun sayangnya, naik bawahannya, Jack yang merasa murka langsung turun dari kudanya dan ia pun menarik kerah si penjaga tadi. Apa yang terjadi di sini? Kau minta pemiliknya menunggu di luar? Aku tidak peduli. Sebab Gendar ini sudah keluar sekarang juga. Melihat hal itu, penjaga lainnya pun langsung berteriak. Bahkan mereka menipu fluidnya. Penyusup! Prit! Namun, alih-alih berdatangan, mereka semua malah pergi dari tugasnya, yang membuat Satria Jack merasa heran, bahkan sekaligus aneh. Apa yang terjadi? Apakah mereka melarikan diri? Di tengah keanehan itu, Raul pun berkata, ayo kita masuk saja ke dalam. Namun, beberapa langkah ia masuk ke mansionnya. Tiba-tiba saja ada beberapa satria yang kembali menghentikannya. Berhenti di sana. Kau tidak diizinkan masuk ke tempat ini. Siapa kau? Mendengar teriakannya, Satria Philip pun melangkah lebih dulu lalu menjawab, saya Philip dari Satria Beruang Emas di Aston County, di mana Baron Gendar sekarang. Satria itu pun yang awalnya membentak kini ciut di hadapan Raul. Kenapa kalian para penyusup menjadi baron? Aku tahu. Tunggu, Aston County. Maafkan saya dengar Anda terlambat datang. Saya akan beritahu baron sekarang juga. Woi, apa yang sedang kalian lakukan? Memberikan sama ke ruang tamu. Mendengar hal itu, para satrianya pun langsung mendekat dan mengerahkan Raul. Iya Pak, siap.
Saat kemudian, Raul pun yang telah masuk ke halaman mansionnya yang merasa aneh situasinya berpikir, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tempat ini besar, persis seperti yang ku dengar. Butuh waktu lama untuk berkeliling, bahkan dengan kereta. Itulah bangunan yang hanya dapat digunakan oleh generasi turunan langsung dari Aston County. Kenapa aku mendengar musik dari gedung itu? Dan juga ada orang asing beramai-ramai di halaman depan. Apa yang terjadi? Di jalannya, Satria Jack yang merasa heran bertanya pada seorang penjaga yang memandunya. Hei, apa ada acara hari ini? Ada yang bilang tentang pesta. Penjaga itu menjawab, oh, Anda tidak tahu. Hari ini adalah pesta ulang tahun putra ketiga Baron Gendar, Arons, dan terlalu sering diadakan pesta di sini. Jadi kami juga bingung. Tentu saja, jawabannya membuat Jack merasa kesal, bahkan memarahinya. Apa? Pesta siapa? Namun kemarahannya langsung terhenti dikala Raul menyuruhnya karena melihat ada seorang pria yang menghampirinya. Akhirnya kau tiba juga. Mari lihat, apa kau Raul? Kau sudah besar. Ternyata pria itu adalah Baron Gendar yang membuat Raul terdiam memperhatikannya dan menggunakan developer's eye sambil berpikir dia terlihat kuat, tapi level 50, bahkan bukan seorang ahli. Aku mengerti mengapa keluarga lain meremehkan Aston. Aku mengerti kenapa ayah menugaskan orang ini untuk bertanggung jawab atas urusan luar negeri. Tapi aku tidak bisa menerimanya karena dia meremehkanku. Dengan begitu, Raul pun berkata, apa kau mengenalku? Dengan tawa watanosnya, Baron Gendar menuturkan, kau pasti sudah lupa karena sudah lama sekali. Pada dasarnya, aku adalah pamanmu. Aku sudah sebagai saudara bagi ayahmu. Saat itu, Raul yang telah terpancing emosi menimpali, pamanku. Aku belum pernah mendengar namamu disebut sebagai pamanku. Saat itu, dengan percaya diri, Baron Gendar tertawa berkata, pintar, pasti sulit bagimu untuk memahaminya karena silsilah keluarga asal County yang rumit. Kau cukup memanggilku paman saja. Melihat tingkahnya, Raul pun menatapnya dengan tajam, lalu berpikir, dia pikir aku bodoh. Aku tidak akan membiarkan dia mengambil keuntungan apapun dariku. Dengan begitu, Raul pun berkata, Bernard, bisakah kau menjelaskan kembali apa hubungan orang ini denganku? Bernard pun menuturkan, baik tuan, Baron Gendar adalah sepupu kedua Kon Aston. Dia adalah sepupu ketiga Anda yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri di ibu kota. Tentu saja, sikap Raul seperti itu membuat kesal Baron Gendar. Kau? Apa yang kau lakukan di depan orang dewasa? Apa yang tidak mengajarimu untuk menghormati orang yang lebih tua? Saat itu, meskipun tingkah Baron Gendar sudah keterlaluan yang membuat para satrianya ingin menghajarnya, Raul langsung menghentikannya dengan mengangkat tangannya lalu menuturkan, Baron Gendar, kau masih dekat dengan ayahku atau kau tidak takut dengan Count Aston? Philip, kecuali turun langsung keluargaku, berbanyak orang yang bisa berbicara akrab denganku. Dengan mertuanya seriusnya, Satria Philip menjawab, hanya Adikon, Viscount Austin, tuan. Mendengar hal itu, Raul pun menatap ke arah Baron Gendar, lalu menjelaskan, ketika anak seorang bangsawan mencapai usia dewasa, mereka mewarisi gelar Viscount dan sejumlah tanah. Aku juga mewarisi sebidang tanah dengan populasi 10.000 orang. Sekarang, tolong beritahu aku, apa ada alasan kenapa aku harus dipandang rendah oleh sepupu yang bahkan tak pernah aku kenal? Mendengar hal itu, raut wajah Baron Gendar pun berubah, lalu berkata, maafkan saya lupa Tuan Raul sekarang sudah dewasa. Tentu saja, sekarang saya akan menunjukkan rasa hormat. Apakah Anda puas, Pak Raul? Namun sayangnya, hal tersebut sama sekali tak menurunkan kemarahan Raul padanya. Bahkan Raul berkata, terserah saja. Menurutku, ada banyak hal yang perlu kau jelaskan. Kenapa kau tidak menjelaskan kepada kami apa yang terjadi di sini? Dengan watanosnya, Baron Gendar membalas, permisi, aku tidak yakin apa yang Anda maksud. Melihat tingkahnya, Satria Philip pun menuturkan, kau tidak tahu kenapa tidak ada yang menyambut kami. Kami telah mengirim banyak pesan tentang kedatangan kami. Mendengar hal itu, Baron Gendar pun beralasan, aku menyuruh mereka mengirim kereta, tapi pasti ada kesalahan. Tamunya banyak hari ini. Maaf ya,
Tuan Raul? Kemudian Satria Philip kembali bertanya, satu pertanyaan lagi. Kenapa kamu mengadakan pesta ulang tahun untuk putramu di gedung utama? Mendengar hal itu, Baron Gendar yang tadi menjaga sikapnya kini berulah lagi karena merasa tersinggung dengan Philip. Hah? Philip? Mungkin kau belum mengetahuinya karena ini pertama kalinya kau berada di ibu kota. Kita perlu mengadakan pesta yang besar untuk menunjukkan kepada mereka siapa kita. Ini semua bagian dari urusan luar negeri. Jadi jangan khawatir. Apa yang diketahui penjaga itu tentang kebangsawanan? Melihat tingkahnya, meskipun saat itu Philip merasa sangat kasar, ia menahan dirinya lalu berpikir, aku akan membiarkan itu saat ini. Tuan muda juga sepertinya memakluminya. Kemudian Satria Pitts yang menemukan selembar kertas undangan di halaman langsung menyerahkannya pada Raul. Tuan Raul, permisi, ini undangan yang saya temukan di halaman tadi. Raul pun langsung mengambilnya dan setelah ia membacanya, yang merasa ada yang aneh langsung menunjukkannya pada Baron Gendar. Sambil berkata, Baron Gendar, pesta ini tampaknya tak ada hubungannya dengan County Aston. Yang kulihat dari undangan ini hanyalah nama dan lambang keluarga Gendar. Tentu saja, perkataan Raul membuat Baron Gendar terkejut. Itu hanya sebuah undangan. Sudah jelas, ini merupakan wilayah resmi Aston. Raul menekankan, bahkan lokasinya mengatakan rumah Baron Gendar. Namun pestanya diadakan di wilayah Mansion Aston. Saat itu, meskipun dirinya telah terpojok, Baron Gendar tetap beralasan. Seperti yang sudah kubilang, itu hanya undangan, dan aku ingin berhenti berdebat tentang pesta. Ini di luar kewenanganmu. Meskipun Anda adalah tuan mudanya, Anda bisa berdebat tentang hal itu di rumah. Mendengar jawabannya, Raul pun menimpali. Benarkah? Apa menurutmu pesta ini benar? Dengan penuh percaya diri, Baron Gendar berkata, tentu saja, sudah menjadi tradisi lama untuk menggunakan aula pesta saat mansion kosong. Salah Anda tahu itu juga kan? Mendengar hal itu, Raul pun terdiam berpikir, dia tidak salah. Adalah hal yang biasa untuk meminjamkan mansion pada bangsawan lain. Tapi itu hanya jika dia mendapat izin dari Count Aston itu sendiri. Kemudian, dengan pikiran seperti itu, Raul pun menunjukkan sebuah dokumen di mana ia ditunjuk sebagai perwakilan sementara sang Count. Lalu berkata, sebagai wakil Count sementara, aku memerintahkanmu untuk mengakhiri pesta ini dalam waktu 1 jam dan melaporkan rincian dana yang dikeluarkan untuk pesta ini. Tentu saja, meskipun Raul telah menunjukkan dokumennya, Baron Gendar tidak mau menerimanya. Apa? Omong kosong. Konyol sekali. Aku tidak bisa mengirimnya kembali begitu saja. Siapa yang berkaitan dengan otoritas? Melihat tingkahnya, Raul pun sempat berpikir, ayah tahu hal seperti ini akan terjadi. Kemudian, bersamaan dengan para kenaiknya yang mengeluarkan senjatanya, Raul pun bertanya, apa kau tidak mengikuti perintah? Kenapa kau tidak mengkhawatirkan keluargamu? Menurutku, tidak ada tamu yang perlu aku khawatirkan. Aku dengan murah hati memberikan waktu 1 jam. Haruskah aku sendiri yang pergi ke ruang pesta dan memberitahu mereka? Dengan begitu murkanya, Baron Gendar menunjuk-nunjuk ke arah Raul sendiri untuk membalas. Oke, aku akan menghentikan pestanya. Dan kau akan menyesali ini. Dan video ini pun diakhiri dengan bersamaan dengan Baron Gendar yang kembali memasuki mansionnya. Raul juga memasukkan kembali dokumennya. Sembari berpikir, hal terburuk yang bisa terjadi adalah ayah sedikit membentakku. Aku penasaran apa yang memberinya kepercayaan diri untuk melakukan semua ini. Tak ada bukti nyata tentang runtuhnya County Aston. Mungkin aku dapat menemukan sesuatu tentang itu di sini. Siapa yang tahu? Mungkin aku juga bisa mendapatkan jackpot. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.